Jika teman-teman melamar pada jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama, maka paling singkat pengalaman kerjanya adalah 3 tahun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan seleksi P3K 2021 dengan seleksi P3K 2022. Tentu ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan yang akan terjadi di seleksi P3K 2022 ini. Ini juga menjadi bahan referensi teman-teman nantinya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi P3K 2022 dengan mengacu dari peraturan-peraturan yang dan proses seleksi di tahun 2021 ya teman-teman. Ini nanti ada yang bersifat prediktif, belum tentu benar, dari beberapa clue-clue yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, baik itu dari Kemenpan RB maupun dari BKN, kita bisa memprediksi beberapa poin yang mungkin terjadi perbedaan di tahun 2022 ini terkait dengan rekrutmen P3K ya. Yang pertama nanti kita bahas terkait dengan syarat pendaftaran P3K. Terus yang kedua kita bahas terkait dengan jumlah kuota. Terus yang ketiga kita bahas terkait dengan posisi yang boleh diisi oleh P3K. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang jenis tes yang akan diujikan pada seleksi P3K 2022 ini ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut, bagi kamu yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update terbaru seputar CASN, baik itu P3K maupun dengan CPNS. Dan juga bagi kamu yang ingin belajar berdiskusi bersama setiap Sabtu Minggu seperti ini, kita akan selalu membagikan soal-soal yang keluar di tahun 2021 yang bisa jadi bahan acuan teman-teman belajar untuk persiapan P3K di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita lanjut pada pembahasan ya. Pembahasan yang pertama, perbedaan syarat pendaftaran P3K 2021 dengan 2022. Kalau di tahun 2021 itu mengacu pada Kemenpan RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada JF dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 ya. Di sini untuk tahun 2021 persyaratannya yaitu yang pertama, paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pratama. Nah, itu ya, jika teman-teman melamar pada jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama, maka paling singkat pengalaman kerjanya adalah 3 tahun. Tetapi kalau teman-teman melamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya, maka paling singkat masa kerjanya adalah 5 tahun. Ini di tahun 2021. Terus lantas bagaimana dengan 2022? Nah, sampai sekarang belum ada Kemenpan RB yang terkait dengan persyaratan dan sertifikasi terkait penerimaan P3K di tahun 2022. Tetapi dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 22 Juli kemarin ya, tanggal 22 Juli 2022 terkait dengan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, kita bisa memprediksi ya, kita bisa menebak-nebak meskipun ini mungkin belum pasti karena nanti pastinya kalau sudah ada Kemenpan RB-nya ya, keputusan menterinya. Di sini kita lihat pada poin D di surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini terdapat poin telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Artinya, dan mereka ini nanti jika memenuhi syarat ini, maka mereka teman-teman tenaga honorer bisa diikutkan untuk mengikuti seleksi P3K ya. Artinya teman-teman,
meskipun baru bekerja 1 tahun, itu sudah bisa diikutkan seleksi P3K, ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa memprediksi, menebak-nebak bahwa kemungkinan untuk syarat di tahun 2022 ini, ya, kemungkinan syarat 3 tahun ini akan diturunkan ke 1 tahun untuk mengakomodir teman-teman honorer yang akan diikutkan dalam seleksi P3K jika memenuhi syarat-syarat ini, ya. Jadi kemungkinan ini itu akan berubah, ya. Ini cuma sekedar prediksi ya, teman-teman, belum tentu betul. Tapi dari poin-poin ini kita bisa melihat bahwa kemungkinan akan ada seperti ini, ya, 1 tahun. Oke, bukan lagi 3 tahun. Oke, teman-teman. Seperti itu untuk syarat pendaftarannya. Terus yang kedua, jumlah kuota. Terkait dengan jumlah kuota, perbedaannya dengan 2021. Kalau di 2021, di sini dijelaskan bahwa terdapat 707.622 formasi. CASN tersebut merupakan angka yang sudah tepat per tanggal 13 Juni 2021. Ini saya kutip dari Kompas kalau tidak salah ya, screenshot ini. Nah, kebutuhan CASN sebanyak 707.622 ini terdiri formasi CPNS 2021, formasi P3K Guru 2021, dan formasi P3K Non Guru 2021. Ya, di mana formasi CASN 2021 paling besar diperuntukkan bagi P3K Guru sejumlah 531.076, kemudian formasi P3K Non Guru 2021 adalah 20.960, lalu total formasi CPNS 2021 sebanyak 80.961. Nah, ini jumlah kuota untuk di tahun 2021. Bagaimana dengan 2022? Seperti kita ketahui bersama bahwa kemarin saya sudah jelaskan juga, kuota yang sudah final untuk P3K 2022 yaitu ada sekitar 1.200.429 kuota, di mana detailnya terdiri dari ini ya, teman-teman, guru, dosen, nakes, jabatan teknis. Ya, ini dan juga ada CPNS dari sekolah kedinasan, dan juga ada CPNS untuk Papua dan Papua Barat. Ya, seperti itu. Jadi, kuota di tahun 2022 itu meningkat dibandingkan dengan 2021. Ini membuka peluang yang cukup besar untuk teman-teman yang ingin mendaftar CASN di tahun 2022. Kita tinggal tunggu jadwal pastinya kapan dibuka. Teman-teman persiapkan diri dari sekarang. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, terkait dengan posisi yang boleh diisi oleh P3K. Nah, teman-teman, di tahun 2021, posisi yang bisa diisi oleh P3K itu tercantum di dalam Kepmenpan RB nomor 1179 tahun 2021. Sedangkan di tahun 2022 itu sudah rilis juga di Kepmenpan RB nomor 76 tahun 2022. Tetapi saya memprediksi bahwa akan ada penambahan formasi atau posisi yang boleh diisi oleh P3K setelah adanya pendataan tenaga honorer yang sementara berlangsung ini sekarang. Saya yakin ini akan ada revisi atau akan ada Kepmenpan RB yang baru terkait dengan posisi. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang bisa diisi oleh P3K di tahun 2022 itu cuman 187, di tahun 2021 itu 185 ya. Ini saya langsung screenshot bagian bawahnya ya. Ini bagian akhirnya. Ini ada 2021 ada 185 posisi, 2022 ada 187 posisi, ditambah dengan yang perpres itu ya. Nah, prediksi saya di tahun 2022 ini akan ada penambahan posisi formasi yang bisa diisi oleh P3K di tahun 2022. Mengingat akan adanya banyak sumber informasi baru dari hasil pendataan yang dilakukan Kemenpan RB kepada teman-teman tenaga honorer di tahun 2022 ini. Ya, kita nantikan saja
update setelah pendataan tenaga honorer ini ya teman-teman. Oke, terus yang terakhir kita akan bahas perbedaan jenis tes di tahun 2021 dan prediksinya bagaimana di tahun 2022. Di tahun 2021 untuk tes P3K itu terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara, di mana jumlah soalnya terdiri dari 90 soal untuk teknis, manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 soal. Durasi tesnya untuk umum itu 120 menit dan wawancara itu 10 menit. Untuk penyandang disabilitas itu durasi tesnya 150 menit dan wawancara 15 menit. Nah, sedangkan nilai ambang batasnya ini terlampir ya. Setiap formasi itu berbeda. Kebidanan berbeda dengan dokter, pembina jasa konstruksi berbeda dengan pengadaan barang dan jasa, seperti itu. Jadi berbeda-beda. Teman-teman bisa lihat di video saya yang lain, itu ada membahas terkait dengan nilai ambang batas setiap jenis-jenis formasi. Pasti nanti aturan terkait nilai ambang batas itu akan keluar bersamaan dengan posisi yang bisa diisi oleh P3K ya, saya yakin. Terus yang kedua, terkait nilai ambang batas manajerial sosial kultural itu akan dijumlah, minimal poinnya adalah 130, wawancara minimal poinnya 24. Jadi ini nilai passing grade yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi maka akan gagal ya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di sini dijelaskan kalau kompetensi teknis benar nilainya 5, salah nilainya 0. Manajerial paling tinggi 4, paling rendah 1, tidak menjawab 0 karena pilihan jawabannya cuma ada 4. Sosial kultural paling tinggi 5, paling rendah 1, tidak menjawab 0 ya. Wawancara juga seperti itu, paling tinggi 4, paling rendah 1, dan tidak menjawab 0. Lantas bagaimana prediksi di tahun 2022? Seperti di dua video sebelumnya saya menampilkan cuplikan pernyataan dari Bapak Abah Subagia bahwa nanti pada saat pelaksanaan P3K, nilai wawancara kemungkinan akan diserahkan kepada instansi pejabat pembina pejabat pembina kepegawaian jabatan fungsional, maka ada kemungkinan nanti di tahun 2022 untuk wawancara format tesnya adalah betul-betul berupa wawancara. Berbeda di tahun 2021 meskipun di sini dinyatakan wawancara, aktualnya itu menggunakan sistem CAT berupa pilihan ganda. Nah, kalau di tahun 2022 melihat pernyataan dari Bapak Abah Subagia yang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, proses seleksinya pun untuk P3K itu akan sangat tergantung dari instansi pembina jabatan fungsional. Saya selalu sampaikan, mudah-mudahan di 2022 ini teman-teman kabupaten kota di Jawa Timur itu mengusulkan ASN-nya itu, kualifikasinya itu minimal berdasarkan dari kualifikasi teman-teman yang ada di situ. Minimal kita bisa mengurangi, karena Bapak Ibu nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan nilai untuk wawancara dan sebagainya. Itu sepenuhnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, dari situ kita bisa memprediksi bahwa ada kemungkinan bahwa untuk tes wawancara nilainya akan pelaksanaannya akan dilaksanakan secara interview langsung ya di instansi masing-masing, dan nilainya akan diberi oleh user atau pengguna atau instansi yang membutuhkan informasi tersebut. Oke, teman-teman, sedangkan yang lainnya kita prediksi masih akan tetap sama. Oke, teman-teman, mungkin video ini cukup dulu. Sekian, terima kasih. Bagi kamu yang ingin memiliki buku kami yang ini sekarang posisi pre-order, silakan antri dalam proses pembeliannya karena posisi buku ini sudah habis kemarin ya, tepat kemarin buku ini sudah habis, dan sekarang cetakan kedua. Teman-teman silakan order buku ini jika berminat, jika tidak silakan belajar juga dari YouTube saja. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.